Selamat datang kembali di Biskuit Pas. Podcast kali ini dibawakan oleh Kak Zai dan Kak Wiwit, berisi obrolan hangat mengenai serba-serbi kisah dan hikmah yang didapat selama sekolah. Oke, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Adik-adik siap, kakak-kakak siap, ayah bunda siap, Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pemirsa podcast Pas, selamat datang kembali di podcastnya Pas atau yang namanya Biskuit Pas, bincang-bincang with kakak Pas. Yeay. Nah, jadi semuanya di sini kita udah kedatangan tamu baru nih, narasumber yang baru. Kan yang pertama waktu itu podcast pertama bintang tamu kita Kak Syah ya Kak. Jadi pas semester 69 di bawahnya Kak Wiwit setahun ya, semester. Nah, terus yang kedua waktu itu podcasternya Kak Kia, terus tamunya Kak Fadil. Itu angkatan 63 bukan sih Kak? 62 malah lebih. Wah, aku belum tahu Kak Fadil sih sebenarnya, belum kenal maksudnya. Tahu. Dan sekarang kita punya yang gak kalah keren nih pemirsa, yaitu silakan perkenalkan diri Kak. Oke, bismillah. Halo adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda. Perkenalkan, namaku Kak Wiwit. Aku dari semester 68. Yeay, keren banget ya. Ini tetua nih. Suhu. Aduh. Oh ya, perkenalan saya juga ya, soalnya tadi di awal belum perkenalan. Oke, jadi aku Kak Za dari semester 73 akan coba nanya-nanya, sharing-sharing, ngulik-ngulik ceritanya Kak Wiwit nih hari ini. Jadi kita bakal ngomongin apa ya Kak Wiwit? Aduh, apa ya? Aduh, deg-degan nih. Aduh. Oke, jadi Kak Za kasih tahu sekarang. Jadi adik-adik, kakak-kakak ya bunda, sekarang Kak Za dan Kak Wiwit akan membicarakan tentang pengalaman sekolah dari Kak Wiwit dari TK sampai Kak Wiwit kuliah udah mau lulus ya sebentar lagi. Dan value-value apa aja sih sebenarnya yang diambil, yang Kak Wiwit dapat yang paling berharga nih dari setiap step yang dilaluin dari bertahun-tahun sekolah itu. Oke, jadi udah siap ya Kak? Kita ngobrol-ngobrol santai. Insya Allah, Kak Za. Oke, kita langsung. Kalau bilangnya pertanyaan pertama kayak disusun banget ya Kak? Iya, kayak mau rapat ya pertanyaan, kayak wawancara. Benar-benar kayak wawancara. Dulu pas wawancara, kata wawancara tuh mengingatkan aku waktu zaman-zaman SD Kak. Kenapa emangnya tuh Kak? Zaman SD tuh pernah pertama kali disuruh wawancara dan itu ceritanya nggak begitu menyenangkan sih. Tapi sekarang pengen fokus dulu nih ke Kak Wiwit. Kalau Kak Wiwit pertama kali diwawancara kapan? Atau ngewawancara orang gitu? Diwawancara? Ya Allah. Kapan ya? Dari zaman SD mungkin udah ngewawancara, udah itu ya. Karena kadang suka ada tugas juga kan, ya. tugas SD tuh kan, kayak gitu, tuntutan. TK enggak ada Kak? Aduh, TK, kebetulan Kak Wit nggak TK dulu. Oh enggak TK ya, malah PAUD atau gimana? Enggak, Kak Wit dulu langsung SD justru Kak. Oh, Langsung okay, SD, dan TK tuh baru berdiri di daerah Kak Wit tuh baru-baru inilah, tahun 2003-an. Aslinya mana nih Kak Wiwit? Apa? Asli lahirnya, kecilnya di mana? Asli aku lahir di Bandung. Aku USA, orang Sunda asli. Aku lahir di Bandung. Terus sekarang aku tinggal di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ya, makanan khasnya wajit dan gurilem ya. Iya, itu enak banget. Tapi BTW kita FYI dulu ya Kak, kita tetanggaan. Jadi aku tinggalnya di Sariwangi, Kak Wiwit di... Iya, sekarang aku kos di Gerlong. Iya. Ternyata kita tetanggaan loh. Tapi tadi berangkatnya nggak bareng, sayang banget Kak. Iya, sayang banget ya. Sayang banget. Oke, back ke yang tadi wawancara. Jadi SD udah pernah tuh Kak? Iya. Nah, di situ ngapain aja Kak? Wawancaranya apa aja, terus ada cerita yang masih keinget banget gitu nggak kesannya? Apa ya, dulu kalau misalkan waktu SD dulu karena aku anak pramuka ya. Mantap. Pramuka Aktivis dari banget nih, SD guys. ya. Ya, anak pramuka dari SD. Terus paling nanya-nanya ke warga aja kayak gitu. Waktu itu kebetulan lagi post to post tuh Kak. Aku waktu SD tuh post to post disuruh kayak dikasih misi gitu loh. Disuruh di
dikasih misi, terus kita tuh harus ke suatu daerah gitu loh, ke suatu daerah dengan peta kayak gitu. Kan kita harus baca peta, terus ambil nanya warga juga kan, ya mungkin nanya-nanya ke warganya, lebih ke ibu dari mana, terus ini daerah apa, terus kamu kesini kemana gitu. Bukan wawancara sih, nanya-nanya itu. Lucu banget sih anak-anak SD gitu kan. Iya, anak SD kan kecil-kecil gitu kan, terus pakai baju pramuka, pakai boni dulu tuh kan, ya tapi kecil tuh lucu banget. Lucu banget apalagi aduh ngebayangin Kak Wiwit kayak agak gak nyangka gitu ya. Ini soalnya dari awal ketemu Kak Wiwit kayak feel-nya udah dewasa banget, terus dulu lucu kecilnya kayak gimana ya, nggak kebayang sih Kak sebenarnya. Anyway, talking about SD tadi seru banget Kak. Ada nggak pengalaman lain yang seru yang waktu Kak Wiwit SD tuh nggak bisa lupain sampai sekarang? Ada banget Kak. Ada. Gimana Kak? Gini Kak, kan aku tuh lahir di daerah pedesaan kayak gitu loh, pedesaan kayak gitu. Terus kalau misalkan mau main tuh emang udah jauh banget dari yang namanya gadget gitu. Karena di situ tuh emang semua pemandangannya hijau-hijau gitu kan. Kebanyakan itu sawah. Dan aku tuh dulu tiap abis pulang ngaji itu pasti main sama teman-teman aku di sawah itu. Wah, terus apa? Rame banget nih. Rame banget Kak. Aku dulu ada tuh nama tempat, bukan nama tempat, ada sebuah pohon gitu. Pohon namanya itu Kupa, dan nyampe sekarang kita panggil Gang Kupa. Kenapa Gang Kupa? Karena tempat main kita tuh di situ. Oh, lucu banget. Iya, pokoknya tiap sore habis pulang ngaji tuh habis asar, kita tuh ke sana main petak umpet, terus kadang nyari belalang gitu, nyari belalang ke sawah. Sampai suatu ketika dulu tuh ada temen aku tuh punya adek. Adeknya tuh kayak iseng banget gitu Kak, kayak iseng banget. Terus aku tuh pakai sendal. Dulu tuh lagi musim kalau di daerahku tuh namanya sendal baim. Wow. Sendal baim. Kenapa tuh Kak namanya? Gak tau, karena emang dulu baim di sinetron pakai Italia. Wah, korban sinetron semua sedari kecil nih. Iya, ya ampun. Terus gimana Kak? Ya, terus aku tuh ngambil belalang kan ke sawah. Tiba-tiba isengnya adik temanku itu sendalku tuh disembunyiin satu, dan satu disembunyiinnya. Meresahkan ya dunia. Iya benar, disembunyiin satu, terus aku nyari-nyari nggak ada gitu kan. Aku pulang kayak gimana gitu loh. Terus sudah dipinjemin sendal sama tetangga, sama mamahnya deng. Wah, belang dong kanan kiri. Iya, jadi kanan kiri, tapi enggak sih, dipinjeminnya ya sepasang aja sepasang. gitu loh. Terus aku pulang bawa sendal satu. Lucu banget. Sampai sekarang tuh nggak ketemu si sebelahnya. Enggak, tiba-tiba gak tahu beberapa minggu kemudian itu disembunyiin. Karena kan dulu tuh rumah di daerah tempatku tuh ya, rumah temenku tuh rumah kayak panggung gitu loh Kak. Otomatis ada kolongnya kan di bawah. Disembunyiin di balik batunya itu loh. Ketemu Kak. Ketemu karena waktu itu lagi main juga, main petak umpet gitu. Terus kita tuh sembunyi di situ, dan lalala itu kan sendal aku gitu. Membawa hikmah ya bagi main petak umpetnya. Berarti Alhamdulillah. hikmah dari cerita ini adalah main petak umpet lah supaya menemukan barang-barang yang hilang. Iya, intinya kita harus hati-hati aja sih, nyimpen barang jangan di mana aja. Karena kalau di mana aja tuh ya kayak gitu lah, diisengin orang. Betul. Bahkan nggak naruh asal aja, kita udah teratur aja, kita nggak pernah tabu iseng-isengnya, apalagi adik-adik kecil kayak gitu. Iya, betul banget kayak Emang nggak gitu. coba ditanyain dulu gitu Kak? Hei Apa? kamu gitu. Enggak, karena emang nggak tahu gitu loh orang-orang. Anak Iya, kecil nggak kayak tahu gitu ya? kemana, ya udah nggak apa-apa, pulang aja. tapi kenapa ya anak kecil tuh kayak bisa mempengaruhi kalau emang nggak tahu, kok ya bohongnya tuh kelihatan nggak kelihatan gitu, nggak tahu Iya, karena seakan kan anak kecil tuh nggak mungkin sih anak kecil bohong gitu kan. Nggak mungkin sih dia yang nyembunyiin, orang nggak ada tanda-tanda kebohongan. Masih inget Kak sama adanya Robi? Ya alhamdulillah masih ingat, tapi qadarullah sekarang adiknya tuh udah dipanggil sama Allah. Karena kebetulan qadarullah dulu pernah punya penyakit paru-paru. Ya jadi dia udah SD kelas 1 atau kelas 2, ya Allah lebih sayang mungkin ya. Jadi aku kayak, ya Allah dulu dia gitu, kata aku teh. Tapi sekarang Masya Allah
Semoga tenang di surganya Allah. Terima Amin. kasih adanya karena sudah memberikan kesan tersendiri Iya, Masya buat masa Allah. kecilnya Kak Wiwit. Terus banget. kan selain jadi korban di Iya, umat, diumpetin. ada lagi nggak Kak SD kayak waktu itu sekolahnya atau mungkin perjuangan nyari nilai atau prestasi apa gitu? Ada, ya Allah itu lucu banget sih. Gimana, Dulu Kak? aku waktu SD ya, adik-adik kakak ayah bunda semuanya. Jadi dulu tuh Kak Wiwit waktu SD tuh kan biasa suka ada calistung gitu loh Kak, Nah, lomba gitu loh. mm-mm. Calistung, MIPA, kayak gitu. Iya. Ya terus nggak tahu kenapa ya Kak Wiwit tuh ketika mau mengikuti lomba gitu ya istilahnya, selalu sakit. Gak tau karena dipikirin terus kali ya Kak. Kutu. Iya, jadi kayak stres gitu mungkin ya waktu kecil tuh. Dulu Kak Wit waktu kelas 1 SD tuh ikut lomba calistung. Calistung, terus ya nggak tahu pas hari H tuh kayak ya udah lemes Gak enak banget. Aku tuh nulis apalagi berhitung kan. Berhitung kayak aduh gini, baca aja tuh kayak biasanya kan aku lantang gitu loh, suaranya yang Baca aja. lantang gitu. Tiba-tiba pas baca kan harus jelas intonasinya kan kayak gitu. Tiba-tiba tubuh tuh lemes ya, selantang-lantangnya yang lagi sakit gitu ya. Aduh, iya. Ya Allah, itu kayak kok itu nyampe Kak Wiwit kelas 2 enggak, kelas 5 tuh ada lagi kan MIPA. Lama banget. Iya, pokoknya Kak Wiwit kalau misalnya lomba-lomba waktu SD pasti sakit. Nggak tahu, dipikirin mulu mungkin ya. Oh, kayak gampang cemas gitu ya? Cemas gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya lombanya yang kinestetik kayak olahraga atletik, senam kayak gitu, semangat Kak itu. Emang terbukti. Berarti Kak Wiwit itu tipe-tipe yang gampang cemas gitu ya Kak? Kalau dulu ya mungkin dipikirin kali ya. Mm. Dipikirin takut kayak gimana gitu. Padahal ya biasa aja ya. Nggak tahu sih kalau mungkin ke arah yang kayak gitu Kak Wit rada dipikirkan ya. Tapi kalau misalkan ya tadi kinestetik kayak olahraga lari, senam karena gerak gitu ya kan. Kak Wit senang banget gitu ya gerak-gerak kayak gitu ya. Ya itu aman, terkendali. Iya, soalnya kan memang apa ya, mungkin agak scientific dikit ya. Iya. Kalau misalnya kita bergerak tuh kan nurunin hormon stres, nurunin ya hormon-hormon yang nggak baik buat tubuh, jadi bisa lebih sehat juga. Makanya anjuran olahraga itu penting. Iya betul banget, apalagi lagi pandemi kayak gini nih. Aduh, anjuran olahraga tuh Ya, walaupun aku sendiri masih ya Allah. jarang sekali olahraga, sedih banget. Argumennya biasanya kalau anak teknik, aku kuliahnya teknikan ya Kak, Oh, iya. sibuk, harus mikir ini itu tugasnya gila gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa ngatur waktu, bikin waktu 15 menit sehari juga bisa ya Kak? Bisa, nggak usah lama-lama kayak yang penting kita berkeringat aja sih. Betul. Berkeringat dan bahagia. Iya, betul. Bahagia itu penting, jangan lupa bahagia. Betul, Adik-adik keep kakak smile saya. and happy. Oh iya Kak, anyway, Ya. BTW aku juga sebenarnya tipe-tipe yang gampang cemas gitu sih Kak, yang kalau ada apa-apa tuh dipikirin, padahal nggak berniat mikirin gitu. Iya betul. Tapi ya kepikiran aja gitu. Jadi kalau misalnya mau ujian, aku juga sakit. Tahan dulu nih. Kita sampai cerita SD Kak Wiwit dulu ya, adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda. Kita resapi dulu dalam beberapa waktu hikmah apa yang bisa diambil dari sepotong cerita barusan. Next, kita akan berlanjut ke cerita SMP, SMA, dan kuliah Kak Wiwit yang tentunya akan lebih menarik untuk disimak. So, stay tune ya. Thank you for watching.